Tapi Pak, Pak bisa dijelaskan Pak, kan ada video viral itu Pak. Bagaimana sih pokok masalahnya seperti itu Pak? Iya, makasih Pak atas kesempatan saya. Saya datang di kantor Discapil itu atas ditelepon oleh Ibu Sekretaris Ibu Suhaiba mengambil kakak yang saya pesan. Itu kakak keluarga. Tapi pas saya masuk di ruangan print office, saya ucapkan Assalamualaikum. Tapi waktu itu tidak ada jawaban. Saya datangi tugas itu, ternyata namanya Ibu Ayu. Dia sampaikan, cari siapa Pak? Saya bilang, mau ketemu Ibu Suhaiba, Ibu Sekretaris. Ada urusan apa? Saya ada urusan kakak tadi mau diurus. Saya bilang, sudah kita telepon. Sudah Ibu, saya sudah bicara. Setelah itu saya duduk di tempat kursi tamu kalau dulu datang. Baru saya berapa menit saya tanya, bagaimana itu Ibu? Bilang, oh urus sendiri dengan Ibu Suhaiba. Iya, masuk sendiri. Setelah itu saya masuk, ketemu Ibu Suhaiba karena ternyata Ibu Suhaiba ada di pintu, tunggu saya. Dia panggil saya, apa disampaikan itu tadi? Dia bilang, marah-marah itu Bu Haji, udah tahu apa masalahnya? Saya marah-marah, oh begitu memang itu. Berapa kali itu ditegur, dikasih teguran karena dia malas bikinnya di kantor ini. Iya, oh gitu. Siapa itu di? Oh, ada keluarganya orang kaya katanya. Oh gitu. Jadi saya cerita di situ lama, dia cerita Ibu Suhaiba, baru saya kembali sudah dikasih kakak yang saya pesan itu. Bawa pulang, ternyata dia siapkan video untuk menunggu saya. Di situ, baru dia marah-marah sama saya. Saya bilang kalau kita itu petugas petugas harus sopan, santun, menerima masyarakat datang di sini Ibu. Tambah marah dia. Sama oh iya. Saya bilang nih, kupiralkan kok. Ini saya bilang. Jadi saya berusaha mau ambil HP-nya untuk ini. Ternyata katanya waktu saya lihat di itu ternyata katanya saya mau pukul, saya tidak pernah saya mau pukul. Karena tidak pernah saya mau bentak, tidak pernah saya mau bentak orang. Karena saya tahu sendiri di dinas Capil itu rata-rata orang kenal saya, Pak. Bulan yang lalu saya kasih makan orang di dinas Capil itu lebih 700 uangku untuk ini staf-staf di sana sebagai persaudaraan di situ. Itu yang saya bilang, tapi dia marah, sampai dia bentak, kau itu anjing. Biar itu anjing, orang tua bodoh. Tapi memang tidak memukul ya Pak? Tidak pernah saya mukul Pak. Saya mau itu ambil HP-nya. Nah itu yang di video itu dipotong mau pukul. Saya mau ambil HP-nya tapi tidak sempat. Jadi jilbabnya yang saya pegang ada sentuhan sedikit itu. Banyak. Setelah itu saya tinggalkan Pak, karena dia marah-marah. Tambah masalah ini kalau tinggal. Jadi saya tinggalkan. Saya bilang saya mau pergi sholat ini, karena sudah mau sholat. Nah ada cara maulid yang saya harus hadiri dengan penamatan Al-Quran TPA di Kelurahan Masjid Takalala Timur itu di DDI. Nah saya harus berbicara di situ karena saya adalah sekretaris yayasan pendidikan. Saya harus hadir itu. Saya buru-buru itu Pak. Jadi setelah itu saya sholat Jumat saya ada di Sulili, baru setelah langsung ke Takalala Timur acara wisuda itu dan maulid itu. Nah, baru di situ saya ditelepon. Istri saya bilang, kenapa ada pirang? Masalah apa? Saya bilang, oh itu mungkin tadi yang karena dia bilang tadi itu Ayu, kupiralkan kau di Saya bilang, saya anggap saya tidak terlalu karena saya tidak marah. Malahan saya anggota DPR yang dimarahi di sana. Bukan saya marah, saya yang dimarahi. Saya bilang, Allah luar biasa ini. Tapi saya secara pribadi saya tidak pernah merasakan, kan saya setelah pulang saya tidak terlalu ngurusi. Ternyata teman-teman saya di DPR panggil saya, DPR bilang kau harus klarifikasi ini. Saya bilang iya, saya bilang klarifikasi. Saya ketemu Ibu Suhaiba semua dipanggil, gimana? Saya bilang tidak pernah saya pukul, tanya itu tidak ada yang pukul di situ. Nah, kalau secara pribadi saya yang dimarah dibentak-bentak di situ. Nah, melihat ini Pak, melihat kejadian ini, apa sih tindakan Bapak selanjutnya Pak? Saya sebagai wakil rakyat anggota DPR dan saya harus melapor balik ke polisi tentang pencemaran nama baik ini karena ini adalah institusi yang saya di DPR ini, jadi saya harus melapor balik ini tentang apa yang dilakukan Ibu Ayu kepada secara pribadi saya sebagai anggota DPR dan konstitusi saya anggota DPR di Kabupaten Pindrang. Tentu
Itu yang mungkin saya lakukan. Tapi harapan saya bahwa saya sampaikan Ibu Ayu waktu apakah dia merasa tersinggung waktu itu, kita ini abdi negara, kita harus saling sopan santun menerima orang, Ibu. Iya, karena kita. Siapa